Halo, Halo semuanya, selamat datang pada semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini sebagai bagian dari New York City Climate Week 2021, mentransformasi kota-kota bagi masyarakat dan planet melalui pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan menandai secara resmi diluncurkannya Urban Shift. Dan saya adalah project partner dari WRI, ECLE, C40, UNDP, World Bank, ADB, dan juga Global Environment Facility yang mendanai Urban Shift. Dan saya punya beberapa peraturan. Yang pertama adalah kami memiliki ada simultaneous interpretation atau penerjemahan secara simultan dalam bahasa Perancis, bahasa Indonesia, Mandarin, dan lainnya. Dan kemudian silahkan aktifkan interpretation dan kemudian lihat di globe bola dunia di bawah dan kemudian Anda klik bahasa yang Anda inginkan. Jadi meeting ini sedang direkam, jadi silahkan di-accept dan kemudian ada pertanyaan dan sesi tanya jawab. Kalau Anda punya pertanyaan mengenai program, silahkan klik Q&A di bawah dari jendela Anda dan bahwa pertanyaan ini tidak akan diangkat secara live. Kita adalah ini program yang sangat padat, jadi kita bisa menuliskan pertanyaan secara tertulis selama event ini berlangsung. Dan dengan demikian, ada tinjauan saja mengenai agenda. Kita punya agenda selama 90 menit dan saya senang sekali ada berbagai macam speaker yang sudah menjadi, kita lihat ada CEO dari Global Environment Facility dan juga wali kota dan official nasional dari berbagai negara dan juga beberapa partner project yang sudah terlibat dalam implementasi. Setelah sesi pembukaan dengan strategic invite dan pentingnya dari kota untuk mencapai FDG, maka kita akan mendengarkan dari Urban Shift dan kita akan ada panel dari para wali kota dan juga dengan sektor swasta dan mendiskusikan tentang bagaimana mereka menangani transisi untuk kota yang adil dan hijau. Dan kemudian diikuti dengan panel berikutnya dari organisasi yang juga mengenai implementasi dari proyeknya di negara yang berpartisipasi dan kota yang berpartisipasi. Dan dengan demikian, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dengan opening session dengan memperkenalkan speaker kita pertama yang mewakili Charles Manuel Rodriguez, CEO, Inger Anderson, Executive Director dari UNEP, dan ada Carlos Manuel Rodriguez, CEO dan Chairperson dari GEF. Dan kemudian saya persilahkan untuk dimulai. Terima kasih Martina dan kolega, senang sekali berada di sini hari ini. Dan saya menyampaikan salam dari Nairobi. Kami sangat bangga dengan headquarter kami. Dan di UNEP dan di UN kita bicara mengenai restrict management crisis. Dan dalam krisis ini kita melihat kota-kota itu kota-kota kita lihat bahwa kota sudah terdampak oleh perubahan iklim dan bahkan ada target optimistik 1,4 dari temperatur global bisa menyebabkan adanya karbon ini dan kemudian kota juga berkontribusi pada perubahan iklim tapi juga bagian dari solusi dan kita bisa memahami bahwa global demand 42 sampai 45 ton per tahun sudah merusak ekosistem kita dan fragmentasi yang kita lihat dan juga habitat natural yang kita hadapi di sini dan jumlahnya juga sudah membuat kita takut akan adanya polusi dan ada banyak sekali orang yang tinggal di area di mana saya hanya mengatakan kalau Anda tinggal di kota, Anda punya solusi di tangan Anda untuk ke iklim, diversitas, dan juga polusi, dan kemudian sebagai dampak dari ketiga krisis tersebut. Apa yang menarik di sini adalah kota sekarang ini berada di garis ke depan yang ingin menantang bahwa tantangan ini menjadi kesempatan. Kita melihat
bahwa kita ada target yang ambisi untuk planet mitigasi dan adaptasi. Kita melihat wali kota melakukan inovasi, membangun desain, dan juga desain perkotaan. Kita melihat ada life cycle dari pendekatan-pendekatan, dan kemudian Dirjen dari UN sudah bicara mengenai ini tempat pada waktunya untuk bisa mengambil kesempatan untuk bisa mengambil kesempatan sebagai jantung dari strategi kita. Jadi itu adalah kesempatan dan saya sangat bangga berada di sini hari ini dengan para panelis yang sangat terhormat. Karena kita akan melakukan percakapan global tentang bagaimana kita bisa mendesain dan membangun infrastruktur. Dan juga sebagaimana kita akan melakukan retrofit di dalam infrastruktur kita bicara mengenai transportasi dan juga materi-materi yang lain. Dan ini sangat penting bagi kita untuk mencapai tidak hanya Paris Code, tetapi juga NDC dan harus dilakukan dan juga harus penting untuk kerangka kerja 2022 nanti dan sudah kita tempatkan. Jadi ini adalah tempat di mana masyarakat berkumpul bersama-sama dan kota itu adalah jantung dan mereka berasal dari berbagai masyarakat. Saya ingin berterima kasih banyak kepada GF yang sudah mempercayai kami di UNEP di beberapa kota dan beberapa negara. Kami sangat positif dan kami akan melakukan yang terbaik bersama-sama dengan mitra, UNDP, ADB, World Bank, dan juga banyak sekali yang hadir di sini yang tadi sudah diperkenalkan oleh Martina. Saya ingin mempertimbangkan kita akan bicara mengenai awal dan akhir, tapi sebagai masyarakat, dan ini adalah pergerakan, dan ini kita harus bisa mengubah tantangan ini dan bergerak menjadi kesempatan. Dan tentu saja dengan adanya pandemik, urban shift bisa mengedepankan kesempatan di tengah krisis ini untuk bisa meriset kembali, untuk bisa mengganti gigi kendaraan untuk berubah untuk menjadi konsumsi yang dan juga model-model linear yang kita gunakan untuk konstruksi sampai dengan sekarang ini. Sebagai sekjen, yang dikatakan oleh sekjen, kita harus berdamai dengan alam dan juga bagaimana kita mencari solusi. Jadi sekali bagi kesehatan kita, bagi kota kita, dan baik juga bagi kesehatan mental kita, dan tentu saja baik untuk iklim dan budaya. Ini adalah mengenai building back better. Dan sebagaimana kita pahami, transformasi ini adalah mulai terjadi, tetapi kita akan bisa mendapatinya dengan lebih cepat. Program Urban Shift bisa menjadi kunci utama untuk bisa melakukan itu, untuk bisa mengembangkan kapasitas itu untuk bisa menawarkan solusi, untuk mengimplementasikan proyek, untuk bertukar pengalaman, dan untuk bisa mengadaptasi perubahan iklim, dan juga bagaimana menurunkan polusi. Diperlukan tata kelola yang kolaboratif antara lokal dan pemerintah nasional, dan juga sektor swasta dan masyarakat sipil, dan juga technical shift. Dalam hal negara, pekerja dalam negara, kami sudah mendukung Brazil, India, Afrika Selatan, dan partner-partner kita di sana mengerjakan sesuatu yang luar biasa, dan kita mendengar bahwa kita mendengar dari negara lain di mana banyak sekali ini sudah didukung. Kita melihat biasanya ini sudah menjadi komitmen untuk mengembangkan sampai dengan 2040. Kita lihat GF sudah mendukung hal ini. Dan kemudian kita lihat NGO dan pemerintah melalui misi Smart City atau Kota Pintar berusaha meningkatkan kehidupan melalui lingkungan yang berkelanjutan dan aplikasi dari solusi yang pintar. Jadi kita harus bisa melakukan pengembangan yang berkelanjutan dan untuk bisa mengidentifikasi area yang sangat kompak. Dan proyek Jeff ini dibangun dalam inisiatif ini untuk berinovasi, untuk menaikkan dan juga tindakan global dan tindakan nasional. Dan ini adalah pergerakan untuk bisa mempercepat dan untuk meningkatkan berbasis pada momentum yang kita harap untuk kita buat
pada saat ini. Jadi apa yang sudah dicapai oleh kota-kota bisa membawa kota-kota untuk mengadopsinya. Jadi shifting global discourse semacam itu dan kemudian untuk bisa mengembangkan masa depan yang lebih berkelanjutan. Di dalam beberapa kota ini kita sudah bekerja sama bersama MDB untuk menghubungkan urban shift dengan sektor perbankan, dengan para investor, dan juga jelas saja di dalam ruangan rumah kami, di dalam inisiatif yang didanai oleh UNEP. Dan kemudian kami sudah melakukan investasi yang berkelanjutan agar kota-kota dibangun menggunakan dana publik, dan kemudian dikembangkan juga infrastruktur yang berkelanjutan dan juga investasi yang penting untuk menciptakan solusi yang baik dan juga ekosistem yang baik. Dan kita akan mendengarkan dari para mitra tahu bagaimana kita akan menjalankan ini dan apa rencananya, apa yang akan dicapai, dan bagaimana kita bisa mencapai solusi ini bersama-sama untuk menuju kota yang berkelanjutan. Saya sangat senang melihat teman saya Carlos Manuel Rodriguez dengan background-nya yang luar biasa yang sudah siap untuk berbicara sekarang. Carlos, saya akan serahkan platform kepada Anda. Terima kasih banyak. Itu saya sangat senang sekali dan sangat gembira untuk bisa bekerja sama dengan UNEP dan kemitraan ini. Dan misi dari Urban Shift ini adalah sejak beberapa dekade, 1,5 dekade belakangan, ada ekonomi berbasis pedesaan. Dan juga termasuk diantaranya juga kehidupan perkotaan. Meskipun kami mendesain kebijakan dan framework dan institusi untuk bisa mengurusi masalah isu perubahan iklim, tetapi ini ditujukan untuk area pedesaan di mana kami sebelumnya melakukan karena ada banyak sekali deforestasi, ada perubahan fungsi lahan dan lain-lainnya. Kami tidak mampu untuk melihat perubahan dan kami menjadi orang yang lebih kota di bagian selatan kami. Jadi untuk bisa mengurusi masalah lingkungan atau tantangan lingkungan yang berkelanjutan. Contohnya negara saya, Costa Rica. Costa Rica sangat baik dalam mengembangkan kebijakan dalam institusi. Mereka sebelumnya berlokasi di daerah pedesaan. Dan kita adalah masyarakat urban, dan kita bisa merencanakan ke depan dan bisa menawarkan solusi dan gagasan dan menanggapi tantangan dari lingkungan. Itulah mengapa saat saya menteri tahun 2018, saya mengoptimalisasikannya. Ada banyak sekali keputusan dalam hal dampak kota yang berkelanjutan di Costa Rica. Dan itulah mengapa kita mengerjakannya. Dan kita mengerjakannya dengan program kota berkelanjutan yang dimulai di 2016 dan kemudian ada banyak sekali keanekaragaman hayati di kota dan sudah ada lokasi di kota. Kita sudah meratifikasinya dan kita juga memahami bahwa ada area yang terproteksi di daerah kota, di dalam sebuah koridor yang membuat kementerian itu atau membuat kota menjadi lebih menarik agar orang bisa tinggal di dalamnya. Jadi, lebih banyak Anda berinvestasi di area hijau di kota, akan lebih tahan kota-kota tersebut, dan akan lebih tahan masyarakatnya. Itulah mengapa kami mencoba melihat ada kesempatan besar untuk benar-benar maju ke depan tentang apa yang kita lakukan dari GEF dengan UNEP, kemitraan yang terbesar,
dengan penyesuaian baru ini dan fokusnya, skalanya, dan dalam hal sejumlah kota yang ingin kami bangun. Jadi kita bisa memobilisasi dari 300 juta dolar, dan ini adalah program yang ambisius dalam JFA. Dan juga satu elemen yang bisa berkelanjutan adalah kita melakukan kemitraan yang besar untuk bisa mempertemukan semua wali kota dan mereka bisa mendapatkan akses langsung. Jadi sekarang ini mereka harus bekerja secara nasional dan melampaui semua proses, dan kemudian kita bisa memfasilitasi semua aksesnya, semua sumber daya, tindakan dari sektor swasta dan sektor publik yang akan memberikan semacam kondisi bagi kita untuk lebih banyak inovasi, untuk meningkatkan dan mengamplifikasi tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi yang paling penting lagi, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin kota untuk kotanya. Jadi kita sudah melakukan, kami mempromosikan proses ini, dan saya menunggu agar ini merupakan shift yang terbesar di mana kami mendukung kota-kota dan wali kota dengan pendekatan kami. Kita sekarang sudah memulai implementasi dari pendekatan ini, dan kita mengembangkan dari suatu pembelajaran, dari suatu pengalaman, dan juga kami mencoba melihat misi. Saya melihat adanya banyak wajah-wajah baru di mana kami mencoba lebih banyak integrasi dan GEF lebih bergerak ke durasi yang lebih tinggi dari yang kami lakukan. Yang paling penting lagi adalah kami mempromosikan fleksibilitas dari penggunaan sumber daya di area kami dan berkontribusi untuk kota dan mengintegrasikan dan konservasi keanekaragaman hayati. Peran dari pemerintah kota sebagai saya sebutkan adalah sangat fundamental, dan target kita melihat bahwa proyek pasca 2020 ada kerangka kerja pilot diversity, dan ini bisa membantu kita melakukan untuk meningkatkan kualitas dari udara dan juga pendekatan-pendekatan lain untuk mengembangkan kota. Jadi dari pandemik ini kami juga melihatnya sebagai suatu kesempatan bagi kota untuk bisa melakukan transformasi. Terima kasih, dan terima kasih sudah diajak bergabung di sini, dan terima kasih atas inisiatifnya. Dan ada banyak sekali dalam hal ini program yang diberikan. Terima kasih Carlos Manuel. Anda memberikan kita pengalaman karena Anda berada dalam garda terdepan di negara, Anda melihat implementasi ini dan berada dalam garda terdepan, membawa keberlanjutan yang sangat membantu. Dan seperti Anda dalam pekerjaan Anda sekarang, terima kasih banyak atas kepemimpinan Anda yang luar biasa. Dan sekarang kita akan berlanjutkan dengan Bapak Ani Nisduda yang adalah Presiden dan CEO dari WRI. Ani akan memberikan kita presentasi mengenai program pergeseran perkotaan. Terima kasih banyak Inggar, terima kasih sangat terhormat, saya merasa terhormat saya dapat berada di tempat ini dan juga senang sekali bertemu dengan para mitra di tempat ini. Seperti Anda dapat bayangkan, ini adalah merupakan sangat sulit bagi para pemimpin perkotaan. Jadi dalam 10 menit ke depan, jadi ada beberapa yang sudah bergabung. Saya ingin
mendorong Anda semua untuk berpikir dalam 10 menit ke depan sebagai para pemimpin kota. Anda mengelola kota, jadi Anda berada dalam tempat yang sulit untuk 3 alasan. Yang pertama, Anda mengetahui tanggung jawab yang Anda miliki sebagai pemimpin kota. Jadi juga terhadap para penduduk, tetapi juga hal itu berdampak pada dunia, juga mengenai produktivitas dan juga yang dihasilkan oleh kota karena banyak orang yang tinggal di kota. Jadi 2,5 miliar orang lebih banyak lagi tinggal di kota. Jadi kita harus memikirkan mengenai kesejahteraan mengenai masyarakatnya, dan kota adalah pusat karena di mana kegiatan ekonomi berada di sana, dan juga untuk mengenai terkait dengan emisi karbon. Jadi kalau kota itu tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak berfungsi, tidak memberikan pekerjaan, itu tidak memberikan juga mengenai masalah mengenai korban itu, maka jadi tidak kita bisa mencapai one point. Jadi ada banyak sekali tanggung jawab sebagai para pemimpin kota. Yang kedua, Anda juga melihat peluang di sini. Kota di seluruh dunia, bahkan juga selama pandemi, telah melakukan inovasi dan juga membuat solusi di seluruh dunia. Inovasi itu terjadi terkait dengan transportasi, energi, dan lain-lainnya. Dan itu juga Anda mendengar lebih banyak tentang hal itu. Jadi peluang untuk melakukan hal-hal di kota itu sangat besar. Orang berbicara merupakan inovasi itu adalah benar. Dan juga ini memberikan tantangan-tantangan. Tantangan itu menjadi lebih besar lagi dan juga menjadi lebih jelas lagi selama pandemi ini. Banyak sekali orang di kota, lebih dari miliaran orang tinggal di daerah perkumuhan, dan itu banyak sekali proporsi yang cukup signifikan yang tidak mendapatkan layanan yang sesuai. Dan ini adalah jadi bagaimana dengan mutu udara? Jadi populasi global bekerja dalam sektor yang informal. Jadi tidak hanya tantangan ini ditemukan, tetapi ketika Anda mengelola kota, jadi investasi per kapita dalam mengelola tantangan ini itu juga terbatas, seperti zona juga tidak setara dalam perkotaan. Jadi selama pandemi secara global ini, jadi masyarakat yang miskin dalam perkotaan itu mereka jadi lebih parah lagi. Ini jadi seperti di Delhi dan lain-lainnya. Di sini Anda sebagai pemimpin dengan sumber daya yang terbatas, Anda harus melakukan 4 hal. Anda harus menciptakan lapangan kerja selama pandemi, seperti jadi India sudah banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, juga meningkatkan mutu kehidupan bagi para keluarganya. Sementara itu Anda juga harus melindungi alam. Hal itu merupakan sangat penting, adalah ekosistem bagi kota. Mengapa Anda harus melakukan 3 hal ini? Anda harus melakukan dekarbonisasi juga. Jadi ini adalah tantangan-tantangan yang Anda hadapi sebagai pemimpin. Jadi kalau Anda 20 tahun yang lalu, Anda dapat mengatakan, oke, kita akan mengurus alam dahulu, kemudian pekerjaan, kemudian dekarbonisasi. Sekarang peluang itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi peluang untuk melakukan itu. Sekarang tinggal 9 tahun lagi untuk mencapai pengurangan emisi. Anda harus sebagai pemimpin, Anda harus menangani mengenai masalah, berikan solusi. Bagaimana harus menjalankan beberapa hal ini. Jadi mengenai urban shift itu diciptakan. Itu diciptakan untuk memberikan praktek yang baru yang Inger katakan sebagai pergerakan, yang memberikan pemimpin sebagai untuk mencari tahu solusi apa yang harus digunakan, apa yang dapat yang sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang kita inginkan, tidak hanya dekarbonisasi menciptakan pekerja, juga meningkatkan mutu kehidupan dari 3,5 miliar penduduk di dunia. Itu adalah ambisi yang ingin dicapai dalam program ini. Jadi pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan. Kita berfokus kepada bagaimana praktik ini dapat digeser. Praktik untuk membangun kota dan membangun kehidupan di kota. Dan apa yang kita temui dan
dan dalam 1 jam ke depan. Kota melakukan ini, Anda harus melakukan dan harus membawa berbagai sektor. Anda tidak hanya menyelesaikan masalah transportasi atau lainnya. Anda harus menemukan solusi yang akan membantu Anda dan semuanya. Jadi semua dalam urban shift akan membawa semua solusi lintas sektor dan sebagai suatu hal yang merupakan suatu hal norma. Semua mereka harus mengelola mengenai. Jadi pergeseran dalam praktek ini, apakah solusi inovatif ini yang kita perlukan seperti kita maju ke depan terkait dengan transportasi, dengan semua di berbagai tempat. Itu akan berfokus pada solusi terintegrasi, akan membutuhkan praktek yang baru dan juga kapasitas. Where will it take place? Inga pointed out, this will happen in 2 ways. Di mana hal ini terjadi di secara dampak global kita di 9 negara seperti di Argentina, Brasil, Costa Rica, India, Indonesia, Maroko, Rwanda, dan Sierra Leone. Belum dihadapi dan menemukan solusi sehingga orang menjadi lebih baik. Jadi bagi praktek mana yang berjalan dengan baik. Yang kedua adalah kita membawa kemitraan bersama-sama dan juga belajar dari apa yang sudah terjadi dari kota-kota tersebut. Dunia untuk bisa mengubah pemikiran bagaimana dunia ini berubah. Jadi ada 5.000 kota di dunia yang telah lebih. Ini adalah tanggung jawab Anda sebagai pemimpin. Lakukan perubahan. And think about it for a minute. This is the global environment facility that was set up to protect the environment, the ecosystems of the world. Why aren't they supporting cities? Because they realize exactly this, what Carlos says. If cities don't work, it is very difficult to protect the environment, because most of the citizens, people who live in cities, are actually very much part of what is happening in the ecosystems around us. And Carlos, I want to thank you and Jeff for your leadership of actually bringing, this is only the second cycle that cities are being discussed as part of this. This partnership also includes many other organizations, WWF, WCSD, WEF, you will see in a slide, and IUCN, UN Habitat, of course, World Bank. And we are very grateful that we actually have a community of practitioners working together to do what needs to be done, because the ambition of this is absolutely enormous and much needed. How will we do this? What will the platform do? I just want to point out a few things that are obvious that the platform to do, shift the practice. This is in addition to what's going to happen in individual cities. So for example, there'll be city academies, which will basically online and in-person training. This has been all the partners that you have doing this. There'll be urban shift labs to practice how actually we learn from different kind of urban planning that brings this multiple outcome plans. We will have finance academies to get the finance in the right place. So cities have the capacity and the know-how to get the finance in place. So also cities we will work with the cities to advance their commitment. Most cities in the world actually have commitment that is ahead of their own countries, which is that's why cities are kind of vanguard of this shift. We will actually have national dialogues with cities and the national government, because our science shows the cities actually can do X amount of things themselves, but for them to really successful, they need to have enabling national policies. And finally, we will work with the overall sustainability agenda globally. We will bring the agenda for COP or any other global fora, so global leaders see what cities can do, need to do, and what they need to do to support the overall shift we need to take place. So I can't tell you how excited I am as a urban practitioner myself, and all the people I get to work with, and I hope all of you will join us to actually shift the practice of how we build cities, how we maintain cities as we go forward, because cities absolutely have to work for people, the planet, and of course,
for our economy, for us to be successful as we go forward. With that, I want to thank you for listening, but also I want to introduce you a fantastic video our team has put together to introduce this wonderful program. Thank you. Thank you very much to a fantastic opening. Annie, thank you for your wonderful words, for Carlos Manuel and for Inger for setting out the vision and the actions. And with that, I would like to hand over the facilitation of the first panel, which is entitled Transitioning to Just and Green Cities, to Mark Watts, the Executive Director of C40. Mark. Thank you, Martina, and hello, everybody. Wasn't that a great film? It was very positive, smile-inducing stuff. So we're at C40 very proud, like everybody else, to be part of this, the launch of Urban Shift. My job now is to move us into our first panel discussion, where we're going to start to dig into some of the transformations that we intend that Urban Shift will achieve and how we'll go about that. And in sort of setting up that discussion, I know that Inger quoted our UN Secretary General, Antonio Guterres, a couple of times. And I was also really struck by some of the things that he's been saying recently, particularly his message last week that the confluence of the pandemic, the climate and biodiversity crises, and the exacerbated divide between rich and poor as a result means we're really now at an inflection point in history. What we do next, and I think he meant what we do right now, will determine whether human civilization breaks down or alternatively breaks through to a new period of prosperity. And all of the speakers so far have reflected on how cities are right at the center of each of those major global challenges, often the place where impacts have been most acute, but also those really creative entrepreneurial hubs that have been really fast off the blocks to demonstrate how to set up a green and a just recovery from COVID-19. I've been really excited seeing how mayors and city leaders around the world have really been reinventing urban life in response to those lockdowns that have confined us to our neighbourhoods. You've seen an exponential increase in public space, in parks, in cycle lanes, pedestrian access, that whole sort of 15-minute city concept. And now starting to see how city governments can channel what is unprecedented levels of at least peacetime public investment to build back better, create the foundations of a strong, fair economies for the future, where
the majority of people will get better off while pollution comes down with the urgency that's demanded by our rapidly expiring carbon budget. And that's obviously particularly crucial as we're approaching COP26, where cities will bring a really strong message of science-based decision making. But bringing all of that together, we can really see in real time now that to deliver simultaneously on these multiple agendas, climate, COVID, equity, biodiversity, we need in our cities to embrace the concepts of collaboration and integration even more strongly. And that certainly means renewed internationalism, which the Secretary General has also been talking about, and city-to-city collaboration is a really great example of that, but also working in collaboration within cities, integrating budgets, skills, strategies across multiple sectors, planning, environment, housing, economic development, finance, the whole gamut of city government, and needing to demonstrate that addressing the risks to the future of our civilization is part of every decision, every investment, every budget. And what I hope we're going to get to in this session now is that doesn't just mean a whole of government approach, but a whole of society attitude. So engaging the talents and resources, the private sector, civil society alongside local and national government. And certainly, as Arnie has described, that's what Urban Shift is all about. Pioneering efforts to support cities to pursue integrated planning and development opportunities. So if we turn to our panel now, who are going to help us unpick some of those challenges and opportunities. As you can see on the screen here, we have a stellar cast. First, Mayor Yvonne Aki-Sawyerr, who is the Mayor of Freetown, Sierra Leone, and I'm very pleased to say a Vice Chair of my organisation, C40. Hitesh Vaidya, Director at the National Institute of Urban Affairs in India. Claire O'Neill, who will be very well known to many of you, Managing Director of Climate and Energy at the World Business Council for Sustainable Development. And then last but by no means least, Walter Vuoto, the Mayor of Ushuaia, Argentina. So format for this is we're going to have 2 rounds of questions for each of the panelists. They all know they only have 3 minutes to answer each question, so it's going to be a really tight and concise response. And Mayor Aki-Sawyerr, I'm going to start with you, if that is okay. So thinking about resilience first here, we've really seen in the last few years, but particularly actually the last few months, just how much cities need to up their game in terms of resilience, particularly as we're seeing the impacts of the pandemic and of climate. And that concept of resilience really represents the idea of integration, requiring mobilization across lots of different agendas. And I know that's something, Mayor Aki-Sawyerr, that you've really focused on with your Transform Freetown plan. Tell us something about that, about the Transform Freetown plan and how that's delivering climate resilience to your residents whilst improving their livelihoods. Thanks a lot, Mark, and it's a pleasure to be here. Transform Freetown takes an integrated approach by looking at 11 priority sectors. And you might say, how can you have priorities and then use the number 11? But it really speaks to the fact that you need to take this integrated approach. So starting with environmental management, running through to urban planning and housing, sanitation, health, education, job creation, urban mobility, revenue mobilization, all of these need to be working together. And what we've seen, and as you say, the developments of the last few months have brought this into sharp focus globally. But what we've seen is that there's a need for resilience to be about the resilience of the people, but also about the resilience of the infrastructure, the physical infrastructure, the natural landscape. So under environmental management, we are not only planting 1 million trees, Freetown to Treetown, but we're also training communities, particularly those who find themselves in vulnerable areas. One of the earlier speakers talked about the fact that we've got so many 4 billion people living in informal settlements in our city. It's almost 40%, 35 to 40% of our population. So it's engaging them, helping them to do their own risk mapping, train them, but not just to say, what do you do in the event of
a disaster, but also how to improve your lives, upgrading communities. This afternoon, I'm going to a session which is specifically focusing on the implementation of work we've been doing for 2 years now, looking at upgrading communities. You move on then to something like sanitation, where you're needing to ensure that one of our biggest emitters, waste management, is being dealt with, but in a context which allows green jobs to be created. So that resilience of people and resilience of place. Because in the absence of proper waste management, we saw some of the photographs in the documentary earlier on in the little video, we saw those photographs of illegal dump sites, well, maybe not illegal dump sites, but of insanitary dump sites. And that interplay between how do you work on making waste, create a solution and a network and processes, but also doing the same with job creation. So the concept of integration, ensuring that you've got health facilities, ensuring that you're making the people resilient, planting the trees, reducing landslides, all of this is great. But I want to end by saying our integration and integrated approach only goes as far as enabling environments permit. And there are two factors of the enabling environment, which are great limitations for us as a city. And I'm sure that the experience of other cities. One is the failure of devolution of land use planning and building permits. If you do not have development control, then you can have all the great plans you want in the world. If somebody is being given permits to cut trees in order to build housing, to build in waterways, if you can't deal with that, if that's sitting at the central government level, that's a challenge. And the second limitation when it comes to that environment is that finance question. Without the money actually reaching us, and then, you know, Jeff talked about working on how that can be, how they can find solutions. And we need the finance community to speed up that work, because everyone keeps saying this is the decade, 9 more years to go. That 9 years is going to turn to 8 to 7 to 6 and so forth. And if we are not able to make a very fast gear shift, like the urban shift, and ensure that we see finance being made available to cities, and we see development control being available to cities, many of them in the global south, many cities do not have this critical function. We need that in order for our resilience to be a reality. Thank you. Great, thank you. And in fact, I think I want to carry on with that part of that, your last 2 points there about the enabling environment. If I move to Hitesh now, and because this is something that in India through the Smart Cities mission, I believe been trying to address. So here a national program that aimed to empower cities to both drive economic development and at the same time reduce pollution. And I think in the most recent period also developing better emergency response systems to cope with the pandemic. So Hitesh, if maybe you could tell us something about that Smart Cities mission India program, please. You are on mute still, Hitesh. I don't know if you can unmute or if you can be unmuted. Okay, am I okay? Yeah, sorry. Am I audible, Mark? Sorry. Yes, we can hear you loud and clear. Okay, great, thanks. So, you know, Smart City Mission started way back in 2015. So now we are at least 5th year of Smart City Mission. And I think there was, when the Smart City Mission started, the objective was as clear as Annie pointed out, which was how to improve the jobs in the cities, how to make quality of life better, and how we can make it more sustainable and environmental friendly. And you know, when we started this mission, we thought that cities, and it was first time that autonomy was given to city, and they said, you decide what you want to be, what is that smartness you want to be. And we thought people will come up with a greenfield smart cities. But you know, out of 100 cities which were participated in challenge, around 98 said we want to take bull by the horn, and they said we want to retrofit existing city into a smart city. I think that was the first win of the Smart City Mission, when the leaders of the city said we want to make our existing cities smart, rather than creating a very easy method of making a new smart city. So I think that's where, and today now, five years down the line, we have around 5,000 infrastructure projects which are right now being implemented within the Smart City Missions.
and they cover around 140 million Indians, if you talk about in terms of number. And the focus of if you look at the projects, and the focus is on urban greens, lake restoration, river development. Focus is on improving open space structures. Focus is on developing sustainable transformation solutions. Focus is on making governance citizen friendly and cost effective. And last is how to improve disaster preparedness. And all these projects are in that time. There was no issue discussion at that time how they are resilient, how they are climate friendly. That was a very minimum at that time when it started. But we recently, with last 6 months back during the COVID, we said, okay, let's look at how are these projects, how are these cities mainstreaming climate actions within their thinking. Are they really climate oriented? Are they really sustainable? And we did a climate assessment framework, at least all these 126 cities, with 28 very simple indicators in 5 themes. And we looked at how they are doing in urban planning and green cover, how they are doing in energy and built environment, how they are doing in mobility and air quality, how they are doing the water, and last, how they waste management. So these were 5 broad areas. We did a climate assessment framework within same 100 smart cities. And I'll be very happy to announce today, without any strategic intervention, just smart city was doing a infrastructure investment. Cities have started thinking, and I'm not saying they have achieved, they have started thinking of climate issues within themselves. I think that's a great achievement. And the results were very, very, I think if you look at the results which we just came out of 126 cities, because we looked at 100 cities and 26 cities which are capital cities within India, we found that 65 cities have more than 12% of green cover. And they have started coming up with the strategies and action plans to rejuvenate water bodies and open areas. So that was a great achievement. I will say, I'm not getting into numbers. We have also, all states and urban states have started establishing green building cells. I think that's a area where they are looking how to make my cities building more green, built environment more green. 59 cities have reported that they use CNG-based electric rickshaws. In India, we have electric rickshaws for their mobility. 67 cities have developed water resource management plans. And 98 cities have banned single-use plastic, including plastic less than 550 micron. So those are the really amazing things that cities have already started without any strategic intervention. And I think a lot of things which we saw, and India showed a resilient, Indian cities really demonstrated a great resilience and taken a multiple initiatives, which is your second question on COVID. And I think that was the area, but I think a lot of lessons were, which we learned during this whole thing, the leadership at the city level definitely mattered quite a bit. City took those challenges on their own, and we did a 3 broad approach while we are looking at it: recover, response, and strive, where cities started looking at how do you work on a different methods to really put recovery response within the city. How do you respond to through a GIS based city? I'll give you an example and stop here. There was when we started integrated command and control centers as a proposals in 5 years back, when a lot of cities have started, they were saying that you have created a white elephants. You are just wasting money in creating these white elephants, which will do nothing. There will be a good buildings, nothing will happen. A lot of computers will be bought and nothing. But these integrated command and control centers came very handy when COVID happened, because we could immediately find out databases, we can respond to the situation, and we can recover from that. So that was a great initiative I think we had been doing. But I will stop here. We need a lot of, as Yoni has said, and he also talked about, there is a lot of capacities have to be built at the local level. The peer-to-peer learning have to be done, which Annie has talked about. And we, as an, I come from the National Institute of Urban Affairs, which is a think tank, and our focus is on bridging the gap between the practice and the policy. And we are coming up with we have established climate center for cities,
and where we are trying to look at a climate alliance, bringing people together, having a discussion, and look forward this urban shift program really inspire or instigate us to take a next step, and we go forward on that. Thank you. Great, thank you. So Claire, I'm going to turn to you next, and we've been focusing in the start of this session really around the role of city governments, including how national governments can empower. But of course, the success of cities depends on a much wider group of actors, very importantly, the business sector, which you represent. There's a lot of city government practitioners on this call. Maybe you could talk to us, what does good partnership between city government and business look like, and what are your recommendations to the city governments in the Urban Shift program about how they should go about that? Well, thanks, Mark. And look, it's fantastic to see you again, and so many great colleagues. And if you'll forgive me just for spending a couple of seconds, just I think underlining some of the messages that we've heard, because of course, before I came to WBCSD, I was one of those central government policymakers, and I just wanted to sort of re-emphasize really the sensibleness of what we've heard from Yvonne and Hitesh, and in some of the framing remarks, because 70% of the 70% of our urban emissions are coming from cities. Generally, those who are in control at the local level control directly about 30% of those emissions. And in order to really make a difference, of course, you have to forge alliances. And frankly, it's often easier to generate a coalition of the willing created around your local decision makers and the business community than it is to get traction out of central government. Bisa berhubungan dengan pemerintah pusat. Kita selalu bilang bahwa pemerintah pusat sudah berusaha membuat undang-undang dan tapi sulit sekali untuk diimplementasikan. Tetapi itu adalah kenapa yang dinamakan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian kami sangat terlibat di dalam kota dan juga aliansi bisnis di dalam C40, dan kemudian WBCSD merepresentasikan banyak sekali bisnis global yang berkelanjutan. Jadi dalam hal home community dan juga supply chain yang baik, maka ada kemampuan untuk mempengaruhi secara positif, terutama outcome yang positif. Dan juga saya tahu bahwa politisi lokal akan bisa melakukannya dengan lebih baik daripada politisi nasional. Jadi mereka bisa menawarkan lebih banyak solusi. Ada banyak sekali proses dan kita harus bisa mempertimbangkan outcome apa yang kita lakukan, tapi sulit sekali untuk bisa menggerakkan di tingkat nasional, dan kemudian Anda bisa melihat banyak sekali energi yang luar biasa dan apa yang harus dilakukan dari tantangan supply yang ada dan juga sistem gas. Tapi Anda bisa melihat adanya yang terbaik dari kota adalah bagaimana outcome dari iklim dan bagaimana orang bersikap positif untuk bisa menciptakan tempat yang baik dan menciptakan sesuatu yang luar biasa indah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dan juga untuk bisa melakukan kekuatan warga negara yang baik di situ. Dan kemudian saya senang sekali bisa bicara dengan beberapa leader di sini. Saya yakin Anda akan menghadapi banyak sekali tantangan atau hambatan dalam hal bisa mendapatkan solusi ini, tetapi juga selalu buat kota Anda bersih, selalu buat jalanan Anda aman, jadi Anda akan bisa berhasil. Jadi perencanaan krisis itu adalah tantangan dan juga memikirkan mengenai keberlangsungan, agenda keberlangsungan jangka panjang. Jadi city leader harus memikirkan mengenai hal ini, dan kita juga tahu bahwa hubungan dengan pemerintah pusat mungkin bisa agak sedikit berantakan karena kurangnya karena ini biasanya terjadi seperti itu. Tapi saya sangat senang mengenai urban shift, dan kenapa kita bisa mengundang masyarakat bisnis. Ini adalah keputusan untuk praktek bawah atas untuk menyelesaikan atau mencari solusi mengenai hal ini. Dan kemudian seperti Manchester di Inggris atau di tempat lain di dunia, kota atau sektor publik, sektor swasta sudah mendemonstrasikan dengan banyak sekali. Apa yang kita perlukan adalah guideline yang jelas untuk bisa
mengembangkan kota kita. Jadi semuanya dalam urban shift ini sudah dikembangkan. Tapi saya ingin pikirkan tentang apa pesan yang ingin saya sampaikan di sini. Kita sudah mendiskusikannya. Keberanian. Ini adalah waktu di mana kita banyak sekali tentang courage atau keberanian di dalam diskusi ini. Jadi kita bisa melakukan tinggal di dalam klaster yang ini. Jadi ada banyak sekali inovasi, ada banyak sekali pemikiran positif yang keluar dari para leader Anda. Tidak harus berfokus pada politik atau kebijakan, fokus pada yang praktek-praktek tentang bagaimana kita bisa menyederhanakan ini agar kota bisa berkembang. Dan kadang-kadang kota kita harus membuatnya, kita harus memikirkan mungkin di pemerintah nasional ada pertanyaan politis mungkin yang harus dijawab. Tetapi secara khusus, banggalah terhadap solusi itu, seperti sudah dideskripsikan tadi. Dan kita tidak memiliki di banyak kasus di level lain, kita benar-benar ingin melakukan data praktis yang bisa kita kumpulkan. Jadi ada solusi yang sedang dikembangkan sekarang yang saya rasa sangat-sangat penting untuk keseluruhan sistem untuk berfokus pada ini. Karena kita sedang bergerak untuk mencegah terjadinya krisis iklim. Jadi ini menciptakan semacam lab untuk mengembangkan untuk bisa mengembangkan sesuatu agar masa depan itu terlihat secara jelas. Jadi jangan khawatir dan jangan takut untuk mencapai sesuatu karena struktur pemerintah nasional dan internasional bisa belajar dari ini juga. Terima kasih. Baik, pesan yang baik sekali. Ada banyak sekali pesan yang tadi ada. Dan bagi mereka yang belum tahu kota Anda, saya minta maaf dalam bagian lain antara ada Antartika dan ada di garis depan dari krisis iklim yang Anda lihat dampaknya mulai di depan Anda. Bisakah Anda katakan sesuatu pada Anda dari perspektif pribadi Anda? Bagaimana iklim sudah berdampak pada kehidupan di kota Anda? Tindakan apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa memproteksi kota Anda? Bueno, buenos días, Mark. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí presente de manera virtual. Selamat pagi semuanya. Sangat senang saya berada di sini dan bertemu dengan Anda secara virtual. Ini sangat senang sekali saya berbagi dengan Anda hari ini. Seperti Inggar katakan, ini adalah merupakan komunitas global di mana kita merupakan bagiannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada PBB dan kepada IBF dan juga Carlos Manuel, di mana kita sudah bekerja sama dengan para pemerintah dari nasional dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan juga dalam GEF 7, dalam program GEF 7 untuk perencanaan terintegrasi untuk kota-kota di Argentina. Jadi sangat senang berada di sini mewakili dari kota-kota di bagian selatan di dunia dan juga menyampaikan konsep yang datang dari suatu kebutuhan yang harus kita lakukan bagi ribuan kota di dunia di mana mereka bertujuan untuk mencari jalan untuk meningkatkan kehidupan bagi mereka, melindungi dari dampak negatif dari perubahan iklim dan juga secara konsep berpikir untuk ide-ide yang kreatif yang berdasarkan pada menghasilkan suatu hubungan dengan planet dan juga ekosistem dan membuat kita hidup secara harmoni dengan semua makhluk hidup. Dan ini adalah merupakan yang kita presentasikan hari ini adalah urban shift yang merupakan suatu hal yang baru dan merupakan peluang yang baik juga. Saya datang dari kota kecil dari bagian selatan. Setiap hari kita dekat dengan Antartika, saya melihat bagaimana pemanasan global berdampak kepada lanskap kita. Jadi tidak ada batasan geografi tentang masalah ini. Kita melihat bagaimana problem ini termanifestasi di dunia
dengan cara yang secara agresif terhadap infrastruktur, terhadap ekosistem, dan tentu saja dengan komunitas yang paling rentan. Dengan peningkatan suhu, memberikan bahaya kepada ekosistem, dan itu adalah diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca jika kita ingin meningkatkan daripada kualitas kehidupan dari para warga negara. Dan juga kita berada di sini, setiap orang yang berhubungan dengan ini telah mendengar Claire dan juga Mark, dan juga kita mengetahui bahwa la mayoría de nuestras ciudades se ubican cerca del agua en las costas de mares, ríos y lagos. Dan juga mengenai jadi kota yang paling terkena dampak, jadi kota-kota ini dekat juga dengan air. Dan hal ini berarti bahwa fenomenal dari iklim benar-benar berdampak terhadap kota-kota, dan hal ini membuat hal ini menjadi sangat mendesak untuk melakukan tindakan. Kita juga melihat juga tentang bagaimana itu penting untuk memahami bagaimana kota-kota menjadi pusat dari kreativitas dan juga inovasi untuk mengatasi masalah ini. Inovasi dan juga mobilitas, energi, dan juga infrastruktur. Jadi di sini terdapat peluang untuk mengulangi emisi. Siento que hoy, siendo el alcalde de esta pequeña ciudad del fin del mundo, me atrevo a... Saya meyakini sebagai wali kota dari kota yang kecil ini, saya ingin minta Anda semua untuk memperbaiki situasi dan juga tidak meninggalkan seorang pun. Risiko daripada perubahan iklim kita lihat sudah meningkatnya permukaan laut, dan juga mengenai keanekaragaman hayati, dan juga melelehnya air glasier, dan juga di mana kita sudah melihat juga terjadi secara hal ini juga dapat menimbulkan problem yang besar terhadap kota-kota. Jadi konsekuensi ini itu harus tidak dapat didistribusikan secara setara. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kualitas dalam kehidupan. Oleh karena itu perubahan iklim membuat kita lebih sulit untuk dapat bertumbuh secara stabil. Kita juga melihat bagaimana tantangan utama dari kota-kota ini terhadap pembangunan berkelanjutan itu harus terkait dengan juga kebijakan dan juga ketangguhan sosial dan keadilan, dan juga harus digabungkan, dan juga partisipasi dari kota-kota dalam implementasinya. Kita juga harus memasukkan jadi warga negara normal sebagai dalam juga pembuatan kebijakan publik yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Agar dapat meningkatkan hal ini di tingkat pemerintah, kita harus mempromosikan edukasi dan juga program-program yang memungkinkan dapat melakukan penyesuaian, dan ini merupakan tantangan. Seperti Anda sudah katakan, ini merupakan sangat penting bagi kita untuk berpikir tentang bagaimana mengelola secara efisien mengenai sumber dayanya. Terima kasih banyak. Thank you, Mayor. And Martina has just reminded me Martina mengingat saya, jadi saya ada 5 menit, masih ada 5 menit untuk panel. Jadi kalau Anda, saya ingin melanjutkan mengenai infrastruktur yang mendukung adalah pembiayaan. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Bagaimana Anda melihat mitra dari Urban Shift? Jadi adalah terkait dengan infrastruktur, kita 380 miliar tersedia untuk tindakan iklim, 30% itu untuk kota-kota di bagian barat, dan juga untuk jumlah yang dikomitmen untuk di bagian global selatan, 70% adalah dari pinjaman konvensional. Jadi yang dilakukan oleh Urban Shift adalah untuk membantu kita untuk membuat hal ini menjadi realitas. Kalau pembiayaan itu ada tapi tidak dapat diakses, maka itu akan maka kita harus melihat bagaimana kota-kota
kita harus memiliki mekanisme sehingga saya rasa sudah 1 menit, saya akan berhenti di sini. Terima kasih banyak, terima kasih. Jadi tadi Anda memberi jawab bahwa kota-kota bekerja sama dengan para pemerintah di India dan juga itu merupakan program internasional. Bagaimana kota-kota di India berpartisipasi dalam urban shift, dalam belajar dan juga bertumbuh di daerah lintas batas? Ada 2 hal yang saya akan katakan. Urban shift harus memiliki bahasa terkait dengan iklim. Saya tekan tersebut karena bahasa iklim ini tidak dipahami oleh semuanya. Jadi mereka harus membuat dikontekstualisasi. Jadi kita melakukan pendekatan 5T. Jadi itu dalam pengalaman saya 2 tahun. Jadi kota-kota mereka tidak minta pengetahuan, tapi mereka perangkat. Jadi mereka minta template dan standar. Mereka juga meminta teknologi. Yang keempat adalah mereka meminta pelatihan dan juga pembangunan kapasitas dan juga transfer pengetahuan praktik terbaik. Urban Shift akan dapat memberikan pendekatan 5 hal ini dan juga membantu kota-kota di India dan juga kita sudah memikirkan mengenai tindakan iklim ke depannya. Baik, terima kasih. Dan Claire, sekali lagi, mengenai diperlukannya keberanian, bagaimana keberanian tersebut? Jadi bagaimana dengan dalam komunitas bisnis Anda? Bagaimana Anda memberikan mereka keberanian untuk bekerja dengan pemerintah kota terkait dengan program ini? Terima kasih. Sekarang kita sudah melihat di sini ada pergeseran dalam pola pikir dari para pemimpin, dari perusahaan yang berkelanjutan. Kita berfokus kepada ketangguhan jangka panjang dan juga jadi kita melihat dari kreasi dari nilai yang sebenarnya dan daripada ekstraksi daripada nilai. Jadi kita adalah perusahaan yang berkelanjutan dan kita melihat dari kriteria keanggotaan juga melihat positif secara alami dan juga berkomitmen terhadap transparansi dan juga kita juga memiliki visi dari strategi 2050 di mana semuanya ikut serta. Kalau kita ingin memiliki 9 miliar orang pada hidup sejahtera, maka kita harus sangat menarik untuk melihat bagaimana bisnis dalam menghadapi tantangan ini. Terima kasih banyak. Dan sekarang Anda baru saja menandatangani perlombaan kampanye ini, jadi mengenai untuk penurunan emisi secara global. Itu komitmen yang sangat luar biasa dari kota yang kecil. Anda dalam situasi yang sangat sulit ini. Apa pesan yang Anda ingin sampaikan untuk menginspirasi dari ribuan kota lain supaya mengikuti contoh meneladani kota Anda? You are on mute. Sí, disculpa Marx, estaba sin sonido. En la Municipalidad de Ushuaia sabemos y gobernamos sabiendo que lo ambiental y lo social van de la mano y que cada mejora que hagamos con buenas políticas ambientales van a mejorar. Asosiasi lingkungan telah bekerja bersama. Apa yang kita lakukan terkait dengan lingkungan akan meningkatkan kehidupan dan juga kebijakan dan juga meningkatkan habitat, meningkatkan transportasi dan juga meningkatkan kualitas dari ekosistem. Jadi ketika kita berpikir mengenai model yang keberlanjutan, untuk netral karbon pada tahun 2050, itu merupakan suatu tantangan besar yang harus kita lakukan yang memerlukan suatu hal-hal teknis yang terlibat dan juga memerlukan kemauan politik bagi berbagai pemangku kepentingan dan juga mereka semuanya memiliki prioritas yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan kota yang lebih adil dan dalam menghadapi perubahan iklim dan juga penting tidak meninggalkan seorang pun. Saya ingin mengakhiri dengan frase dari dari Paus Francis di mana menyebutkan adalah menjaga rumah kita itu adalah perlu juga
untuk menjaga humanitas secara komprehensif dan juga memberikan solusi yang komprehensif. Semuanya dapat berubah. Perubahan ini dapat dari bawah ke atas, dari lokal ke global, dari kota ke dunia. Jadi saya meminta Anda semua untuk memulai meningkatkan model ini dan bekerja secara harmonis dengan alam. Kita masih punya waktu sekarang ini. Kita perlu untuk melakukan peran ini sebagai pemimpin kota dalam menghadapi tantangan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya harap untuk bertemu Anda suatu saat. Terima kasih banyak kepada semua panelis yang sangat fantastik. Jadi sekarang saya senang sekali untuk menyampaikan ini kepada rekan saya, jadi para pemimpin dari organisasi Gino van Bingen dari Secretary General ICLEI. Kami persilahkan. Here we go. I hope we are good. Thank you very much, Mark. Terima kasih banyak, Mark. Terima kasih sudah menyelenggarakan ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua kepada JEF dan kepada Inger dan kepada Martina dan juga kepada Anda, Mark, dan kepada Ani. Kita telah bekerja bersama-sama dalam jadi produk urban shift. Nama saya Gino van Bingen, adalah Sekretari Jenderal dari ICLEI dan juga saya bersama-sama dengan SIM40 dan juga rekan saya di JEF dan juga UNEP. Saya juga merupakan lembaga yang memimpin. Kita juga bersama dengan para lembaga pelaksana untuk menghasilkan urban shift. Jadi panel ini sekarang kita memiliki 15 menit lagi kita akan memperkenalkan suatu lembaga pelaksana yang sudah telah terlibat dari awalnya dalam rancangan dari proyek ini, di mana telah diidentifikasi untuk menjadi bagian daripada program bersama-sama dengan pemerintah kota yang telah dipilih juga sebagai, dan juga LSM dan para pemangku kepentingan yang juga melakukan bersama-sama. Urban Shift adalah suatu program atau produk yang penting adalah upaya kolaborasi. Dalam panel yang pertama ini kita mendengar seberapa pentingnya dalam bekerja secara vertikal di semua tingkat dari pemerintahan. Jadi di sini ini adalah sangat luar biasa, di mana kita beberapa perwakilan dari para lembaga pelaksana dari lembaga PBB yang juga di mana kita semuanya sudah menyampaikan bagi para negara-negara dan juga kota-kota yang terlibat dalam proyek ini. Jadi dengan ini saya ingin membuka panelis dan meminta untuk memperhatikan mengenai elemen kerjasama yang melekat dalam urban shift dan juga meminta pandangan Anda tentang kolaborasi di berbagai sektor, terutama antara para pemangku kepentingan secara horizontal dan vertikal untuk mencapai tujuan kita bersama. Oleh karena itu, saya senang sekali untuk memperkenalkan kepada Anda panelis kita hari ini adalah Matriades, adalah jadi practice manager untuk PPURL di Bank Dunia, dan juga Madam Srilata Kamila adalah ketua daripada adaptasi perubahan iklim dari UNDP dalam membantu jaringan pembuatan kebijakan di UNDP. Dan juga Nita Pokrel adalah Chief dari Water Sector Group dari ADB. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kita hari ini, dan sebagai UNEP juga merupakan lembaga pelaksanaan yang memimpin, seperti kita sudah dengar dari Inger dalam sambutan pembukanya, bahwa UNEP juga bekerja dalam bidang ini. Saya ingin menyarankan bahwa Martina untuk tidak berfokus di Argentina, Brasil, dan India, tetapi menggunakan waktunya untuk panelis. Jadi sekarang saya ingin dari
I think the World Bank has been a strong dari player. Bank Dunia. Jadi Bank Dunia merupakan pemain dan dari program Urban Shift dalam JEF 6 dan itu merupakan global platform For stable cities. untuk kota yang stabil, dan juga World Bank atau Bank Dunia telah in the forefront of berada dalam garis terdepan dalam agenda kota. Saya ingin menanyakan kepada Anda, pengalaman apa yang sudah Anda miliki sebagai Bank Dunia pada saat itu juga dari sebagai lembaga pelaksana di sebelumnya? Apa yang sudah pelajari, yang sudah dapat petik, dan bagaimana hal itu dapat ditransfer pengetahuan tersebut dalam proyek Urban Shift ini, dan bagaimana Anda dapat membantu untuk mengoneksikan tindakan lokal dengan dukungan nasional? Kami persilahkan. Terima kasih banyak, Gino. Dan juga sangat senang sekali saya berada di sini bersama dengan para panel, terutama dalam peluncuran daripada Urban Shift. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Urban Shift atas peluncuran ini, dan juga mengucapkan selamat kepada para mitra, dan juga terima kasih kepada Jeff yang sudah memberikan dukungan terhadap pekerjaan ini, dan terutama, dan saya akan berbicara sekarang lebih lanjut mengenai Global Platform Sustainable City. Seperti sudah Anda sampaikan, ini merupakan kehormatan bagi Urban Shift, dan ini dan juga mekanisme di mana JEF 6 diimplementasi jadi mekanisme melalui JEFX, dan benar sekali banyak sekali yang sudah kita pelajari. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa setiap pelajaran yang sudah kita petik di sini adalah harus disesuaikan dengan konteks saat ini. Ketika kita mulai JEF6, kita tidak akan berada dalam momen seperti ini. Dan itu merupakan dan juga krisis yang terjadi secara simultan, dan juga dengan bencana-bencana yang ada, sehingga kita membuat jadi krisis terhadap iklim dan juga krisis pandemi dan COVID, dan juga ketidaksetaraan, dan juga hal yang fragil dan kerentanan yang terjadi di dunia. Jadi ini merupakan suatu dampak yang kumulatif yang kita temukan di tengah. Seperti yang sudah sebutkan, kita tidak punya waktu lagi untuk melakukan secara satu persatu. Kita harus melakukannya secara simultan, dan itu merupakan tantangan. Tapi jadi itu adalah karena kita memiliki peluang untuk mendapatkan pelajaran dari JEF dan juga dari program-program di waktu yang lalu, dan kita aplikasikan itu dan jadi apa pelajaran yang sudah kita dapatin dari Global Platform Sustainable Cities? Yang pertama-tama, dan ini adalah yang di-highlight beberapa kali, adalah mengenai pendekatan secara terintegrasi. Dan saya menyadari ketika kita bicara mengenai pendekatan terintegrasi, kadang-kadang itu orang berpikir bahwa pendekatan terintegrasi adalah sesuatu yang dapat muncul begitu saja. Pendekatan yang terintegrasi, di sini saya akan dalam peran saya di pemerintah dan juga di pemerintahan kota, pendekatan terintegrasi adalah mengenai tata kelola. Jadi tidak hanya pemerintahan munisipal, tetapi juga pemerintahan secara keseluruhan. Jadi secara desentralisasi dan juga evolusi, dan juga seberapa jauh lembaga secara horizontal dapat berikut serta, dan juga apa kekuatan, dan juga mengenai ekonomi politik dari integrasi tersebut, karena hal itu merupakan bagian yang penting dalam integrasi tersebut. Jadi bagaimana Anda menavigasi hal integrasi itu merupakan hal yang sangat penting, dan itu kita memiliki suatu pembelajaran yang penting dari kota-kota yang telah merupakan mitra kita dan di kota-kota yang merupakan mitra bagi kita selama JEF 6. Jadi itulah adalah salah satu aspek dari pembelajaran adalah integrasi, tetapi nuansa dari integrasi tidak hanya dari geografi, tetapi nuansanya juga. Jadi poin yang kedua adalah seperti disebutkan sebelumnya. Jadi ini tidak adalah sesuatu yang unik, tapi yang penting juga adalah pentingnya dari pembelajaran kota belajar satu sama lain, tapi tidak hanya belajar dari satu sama lain saja, tapi juga pembelajaran lembaga juga belajar dari satu sama lain. Dan saya ingin menekankan mengenai pentingnya juga belajar dari masyarakat, karena dengan siapa yang berada di garis terdepan dalam
krisis ini. Jadi itu adalah masyarakat, itu adalah penduduk dari kota tersebut. Apa yang kita belajar dari mereka dan bagaimana kita mengambil pembelajaran tersebut dan mengkonversinya menjadi suatu dalam konteks kebijakan dan dalam suatu konteks program itu sangat penting. Jadi oleh karena itu pembelajaran di seluruh bagian dan juga yang pentingnya dari pengetahuan, dan saya mengetahui bahwa jadi pengetahuan itu adalah bukan yang dicari oleh kota, dan itu benar, itu bukan pengetahuan per se yang dicari oleh kota, tapi apa yang dicari oleh kota adalah pengetahuan yang kemudian disesuaikan dan kemudian diterapkan. Jadi itu benar-benar pentingnya adalah menerapkan pengetahuan sudah kita lakukan adalah banyak daripada pekerjaan analitik di mana kita mencoba untuk membuat suatu konsep dan ide-ide dan juga dapat membuat itu dapat dicerna untuk kota dapat diterapkan. That's a second learning, and then a final learning again that the mayor's panel, the city leaders panel before us highlighted as well is financing. Adalah mengenai pembiayaan. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah dalam pembiayaan dan juga dalam yang kita temukan adalah dari pelajari dari Jeff Six dalam program ini dan World Bank adalah kita sudah bergerak a lot of our programs. So we have dalam banyak program. Jadi kita ada beberapa program yang sangat terkait dan jadi dengan ketangguhan terhadap iklim which we recently launched and which has really taken off, and the importance of dan juga mengenai pentingnya daripada pembiayaan iklim, dan itu karena itu hal itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi program yang kita miliki dan juga sangat ada kaitannya adalah program ketangguhan kota, dan hal itu juga kita and the partnerships dan juga pembiayaan dan kemitraan dan juga dan itu jadi dan tentu saja dengan jadi kita harap itu adalah program yang akan kita meluncurkan untuk keanekaragaman biohayati, keanekaragaman hayati, dan kita akan membawa jadi waktunya singkat dan kita dapat saya menyalasi bahwa penelitian dapat melakukan bicara lagi. Saya akan kembali kepada terima kasih atas kesempatan. Thank you very much, Ms. Ray, and thank you for terima kasih. Dengan mempertimbangkan waktu, saya ingin memberikan kesempatan kepada panelis kita berikutnya. Tapi saya ingin mendengarkan juga sebagai institusi belajar dari WBSD dan juga dari sebelumnya, dari pemimpin sebelumnya untuk bisa memimpin program ini. Terima kasih atas itu, Matria. Dan sekarang saya akan berikan kesempatan kepada panelis kita dari UNDP, Sri Lata. UNDP sudah memimpin proyek terutama di Maroko dan Costa Rica dalam Jeff7, dan ini adalah melakukannya di Paraguay juga dalam beberapa proyek utama. Pertanyaan saya kepada Anda, berdasarkan pada pengalaman Anda sebagai UNDP dengan program ini dan proyek dalam negara tersebut, bagaimana Anda melihat atau apa yang Anda pelajari dari kesempatan dari kota-kota tersebut yang bisa berkontribusi kepada NDC dari negara tersebut? Kita sudah mendiskusikan juga sebelumnya dalam panel sebelumnya seberapa pentingnya untuk bisa melihat dan untuk mulai bekerja sebagai dalam isu iklim untuk membawa isu iklim ke dalam perencanaan kota yang terintegrasi. Bagaimana ini bisa berjalan sebagai UNDP? Bagaimana Anda bisa membawa pemerintah nasional dan pemerintah kota untuk bisa dalam pace yang sama dan agar mereka bisa mencapai ambisi yang luar biasa di negara-negara dan bagian-bagian dan ini. Jadi kita yang akan nantinya diselenggarakan di bulan November nantinya. Terima kasih Gino. Senang sekali untuk bisa menjadi bagian dari panel ini, dalam event ini, dari launching, dari Urban Shift, dan kami juga bergabung dan ingin berterima kasih dan mengucapkan selamat kepada para mitra kita atas diluncurkannya Urban Shift, dan ada beberapa statement yang menekankan kebutuhan dari kota untuk menjadi garis depan dari atau garda depan dari hal ini, dan ini
merupakan kontribusi dari kota dalam penurunan emisi CO2. Pandemi bahkan membuatnya jadi lebih kuat, dan di banyak sekali arena termarginalisasi akhirnya di kota dan juga di infrastruktur dan fungsi kota itu sudah ada. Dan seperti sudah disoroti, kota ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa wali kota yang sudah memberikan inisiatif tadi dan peran yang mereka mainkan dalam memenuhi NDC sebagai pekerjaan yang lebih inklusif dan lebih pemulihan yang lebih berkelanjutan. Dan kita bisa melihat beberapa orang sudah menekankan adanya pengembangan efisiensi energi dan juga bagaimana bisa melakukan pendekatan transportasi publik yang karbon rendah. Dan pesan lain yang sangat jelas adalah mengenai pengalaman ini dan tentang apa yang kita dengarkan adalah pentingnya dari pendekatan masyarakat untuk tindakan iklim dan juga untuk bisa memenuhi NDC. Jadi tindakan iklim tanpa keterlibatan kota, maka itu akan tidak berjalan. Dan juga diperlukan strategi, dan saya rasa ini adalah kompleksitas dari krisis yang terjadi, yang ada, dan diperlukan solusi dan kesempatan dalam tingkat kota. Dan saya rasa ini sangat penting. Dan dalam hal NDC, ada sekitar ada beberapa NDC yang melakukan fokus pada NDC ini, dan UNDP Climate Institute yang sudah melakukan pendukungan untuk bisa memperkuat negara-negara ini, dan ini juga sangat penting untuk bisa membawa pendekatan masyarakat dan berfokus pada pendekatan interaksi yang inklusif untuk bisa memperkuat NDC mereka dan juga tentunya untuk bisa mengimplementasikannya. Sekarang ini ada sekitar 190 negara yang kami dukung untuk NDC ini dengan 30 mitra, dan ini merepresentasikan beberapa persen dari beberapa negara berkembang dan 30% itu sudah mengembangkan misi ini, dan kita dengar bagaimana karbon ini sudah dilakukan. Dalam hal urban shift, UNDP melalui proyek yang sudah tadi dikatakan oleh Gino di Paraguay, yaitu proyek yang didesain untuk JEF 6, fokusnya agak sedikit banyak sekali elemen yang berfokus pada rencana perkotaan yang terintegrasi dan adaptasi dan pendekatan yang holistik mengenai mobilitas yang berkelanjutan, life prevention, dan juga konservasi, dan kita benar-benar bekerja dengan Dewan Kota Metropolitan dan bekerja sama dengan berbagai mitra pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk sektor swasta dan sektor publik, dan kemudian ini bisa dilakukan dalam adaptasi dan mitigasi. Saya ingin menyoroti beberapa hasil, dan saya senang sekali bisa memberikan beberapa hasil yang nyata untuk bisa memberikan contoh mengenai dalam mitra-mitra kita untuk bisa mengembangkan, yang bisa dikembangkan. Dan kemudian ada 11 municipalities di kawasan metropolitan, dan mereka sudah memfinalisasikan penggunaan lahan mereka. Sekitar 600 km adanya jalur kota sudah didesain oleh masyarakat sipil, dan juga agenda yang terintegrasi. Ada kompetisi mengenai segregasi untuk keluarga dan area setempat. Dan kemudian kemitraan yang datang dari perusahaan-perusahaan multinasional dari masyarakat sipil di Paraguay, yaitu untuk mengembangkan kota yang berkelanjutan. Jadi ini sangat penting. Dan kita harus bekerja di area urban untuk tindakan iklim
yang juga melakukan sangat penting bagi pendekatan masyarakat kita. Dan terakhir dari proyek ini, kita ada beberapa proyek dalam JEF 6, yaitu di Costa Rica, di mana kami melakukan transisi dekarbonisasi untuk ekonomi. Dan ini bicara sekali lagi ada pertanyaan yang sudah kita kembangkan dalam hal pendanaan. Dan ini berfokus pada financing inovatif, untuk bisa menjembatani kesenjangan keuangan untuk bisa membantu pemerintah mengimplementasikan rencananya dalam hal restorasi, promotion untuk kendaraan listrik, manajemen risiko, dan manajemen sampah. Dan tujuannya adalah untuk restorasi, itu untuk bisa melakukan reformasi untuk generasi berikutnya. Jadi ini harus berkontribusi pada penciptaan pekerjaan dan juga implementasi NDC seperti yang Anda tanyakan tadi. Dan kemudian di Maroko, Sustainable City Pact Project berfokus pada pendekatan yang inovatif dalam mendesain dan perencanaan proyek yang hijau. Dan kemudian dalam hal tata kelola yang baik dan inovasi, dan juga dilakukan pendekatan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan kemudian ada pengembangan institusi untuk meningkatkan instrumen inovatif yang bisa mempermudah mitigasi dan pembuatan keputusan, dan juga ada penciptaan nilai seperti disebutkan sebelumnya, dan untuk mengoptimalisasikan untuk aset-aset perkotaan, lebih untuk resiliensi, transportasi, dan lain-lainnya. Ini adalah kemitraan dan kita bicara mengenai bagaimana kita bisa mendukung NDC. Jadi penting untuk memastikan bahwa NDC bukan hanya sebagai dokumen saja, tetapi merupakan keterlibatan dari masyarakat untuk berkumpul bersama dan mengimplementasikannya. Dan kemudian Urban Shift berfokus untuk pendekatan integrasi ini. Dan juga, terima kasih. Terima kasih Shirata yang sudah berbagi pengalaman Anda dari sisi UNDP, dan juga terima kasih. Kita tahu bahwa ada banyak hal positif yang bisa Anda lakukan dalam pengalaman Urban Shift ini. Dan terima kasih banyak. Dan untuk semua peserta, saya ingin bertanya untuk tetap bersama kami. Saya ingin minta Anda untuk tinggal bersama kami selama 10 menit ke depan. Jadi kita ada Ibu Nita Pokrel dari ADB yang akan berbagi pengalaman sebagai badan implementer di program Urban Shift. Dan mungkin Nita, kalau boleh, mungkin Anda hanya berikan semacam bumbu juga tentang untuk memberikan rasa juga bagaimana institusi Anda sudah mengembangkan ketahanan perkotaan, investasi, dan lain-lainnya. Mungkin bisa diambil dari angle tersebut. Terima kasih Gino. Saya sangat menyadari bahwa saya sudah overtime, jadi saya akan singkat saja. Saya hanya juga harus mengucapkan selamat atas launching ini, dan saya sangat senang sekali berada di sini. Ini adalah desain yang sangat luar biasa, dan ini juga sudah dihubungkan dengan baik sekali dengan strategi IDB saat kita mengeset strategi dan pendekatan bagaimana kita bisa mengembangkan kota-kota di Asia, dan ini sangat kompetitif, inklusif, dan tahan, dan menawarkan Urban Shift itu sangat penting bagi kawasan kami, karena di 2040 kami diproyeksikan untuk bisa mendapatkan 55% dari populasi kawasan 2,5 juta orang yang sangat kecil, dan kita juga mengestimasikan ada 1,6 triliun diperlukan untuk infrastruktur dalam region kawasan kami untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan dalam hal perubahan iklim, dan ini tidak termasuk self-services ini. Jadi karena waktunya singkat, saya hanya ingin memberikan contoh di Chennai, di mana kami berkolaborasi dengan UNEP, dan sebagaimana Anda tahu, Chennai itu pernah mengalami cuaca yang ekstrim,
Dan di Chennai waktu itu adalah kota-kota yang tertinggi ancaman ancaman dari perubahan iklimnya itu adalah yang paling tinggi di India. Dan kemudian Chennai berada di pinggir sungai, dan kemudian kami saat ini melakukan sebuah proyek dengan 250.000 dana US dollar, dan kemudian karena diperlukan juga pendekatan yang holistik untuk bisa melakukan manajemen ini untuk melalui kombinasi dari tindakan struktural dan non-struktural. JEF Financing mendanai sekitar 7 juta dan sudah menyediakan semacam tambahan untuk mendukung restorasi air, badan air, dan untuk bisa memperbaiki juga. Beberapa dari Anda mungkin tahu bahwa di Chennai, kota Chennai adalah water bodies yang sangat besar yang terhubung dengan selat di basinnya. Jadi bersama-sama dengan proyek ini bukan hanya memperkuat kapasitas untuk merestorasi fungsi dari Chennai sebagai suatu basin, tetapi ini juga termasuk juga keanekaragaman hayatinya, ekosistemnya, dan menyediakan ketahanan dan juga inklusi untuk masyarakatnya. Jadi kami mengharapkan adanya demonstrasi dalam investasi untuk bisa diberikan sebagai model. Jadi kebanyakan speaker-speaker berikutnya sudah bicara mengenai model-model yang kapan ini diimplementasikan dan lain-lainnya. Tipe inisiatif ini kami harap juga bisa membantu kami dan juga pemerintah untuk bisa mengarus utamakan solusi, terutama juga pendanaan dan operasional. Saya ingat Yvonne, Wali Kota Freetown sebelumnya dalam panel menyebutkan bahwa financial seperti ini diperlukan untuk memastikan bahwa kota-kota itu dilakukan untuk pendekatan yang shifting. Jadi saya ingin memutuskan kepada Anda bahwa ADB kami berkomitmen untuk melakukan seperti itu. Dan yang kedua, partisipasi dari urban shift. Mengapa penting bagi kota-kota di Asia seperti di Chennai? Tidak hanya kesempatan untuk belajar, berbagi pengalaman, memperkuat jejaringnya, membantu membentuk programnya sebagaimana kita maju ke depan, tetapi untuk bisa menunjukkan sangat penting juga. Jadi saya ingin memberikan contoh Vietnam secara detail dalam waktu ini, apa yang kami punya tempat 3 Hajang Tu dan Vinyan, dengan hibah sekitar 30 juta dalam Sustainable City Support sudah digunakan sesuai juga dengan 110 juta dolar pinjaman ADB, dilakukan pendekatan yang terkombinasi untuk pengembangan infrastruktur, perencanaan resilient, manajemen bencana, dan juga investasi iklim. Dalam penutup saya ingin menekankan dan juga yang lainnya juga katakan, kita ingin agar kota menjadi tempat yang bisa dihuni, tetapi diperlukan pendekatan yang resilient, yang terintegrasi, multisektoral, dan juga mencarikan solusi ini juga sangat sulit sekali untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang berat ini. Jadi kita harus berkoordinasi dan mengeksekusi secara hati-hati. Jadi senang sekali melihat bahwa Urban Shift mencoba melakukannya. Sekali lagi saya senang sekali menjadi mitra dari inisiatif ini dan kami yakinkan dari sisi ADB, saya ingin memastikan bahwa ini adalah suatu kesuksesan. Terima kasih Gino. Terima kasih banyak. Nita, terima kasih juga Matria dan Srilata kepada ketiga panelis kita atas pidatonya yang luar biasa selama ini dan dalam program Urban Shift. Dan kita juga sudah mendengar dari UNEP, dari para wali kota kita di sini, dari para mitra pembangunan kita dan juga implementing agency. Saya kira harus menekankan bahwa tidak hanya pemangku kepentingan itu kerjasamanya tidak hanya penting untuk bisa mencapai ambisi dari program ini, peran dari kota dan pemerintah lokal untuk bisa dan juga masyarakatnya
dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan area dan sektor, itu akan membantu kota-kota dan pemerintah setempat sendiri, dan juga meminta bisa juga mencapai keberlangsungan yang luar biasa. Dan ini sudah dikatakan dalam Paris Agreement, jadi semua ini akan bisa mendukung ini. Tapi ada hubungan antara lokal dan global. Ini adalah insentif yang sangat baik sekali untuk hal ini dan menciptakan juga diskusi mengenai kebutuhan yang kritis bagi National Enabling Framework. Dan bersama juga dengan kolega saya dari C40, kami juga menghimbau semua kota untuk bergabung dalam pergerakan ini, dan untuk Waste to Resilient, Waste to Zero, dan untuk membuat komitmen lokal dan regional kita menjadi lebih jelas dan mengumumkannya kepada para pemerintah nasional setempat agar mereka bisa mempercepat juga tindakannya. Dan pemerintah nasional dan masyarakat internasional, kami meminta Anda untuk mendukung semua inisiatif ini. Kita sudah bergabung untuk demonstrasi dari program Urban Shift secara khususnya. National Local Dialogue juga sudah menjadi bagian dari program ini dalam membantu komunikasi dan juga koordinasi di semua tingkat pemerintahan di negara Anda. Dan saya juga ingin mempertimbangkan untuk bisa membawa kontribusi lokal ini kepada rencana komitmen nasional Anda untuk implementasi NDC dan dalam rencana investasi kita. Dan terutama sebagai focal point dan juga untuk pemerintah di seluruh dunia, kami ingin merepresentasikan mereka di arena lokal seperti Climate COP 26. Kita akan meneruskan diskusi ini dan juga untuk program ini dan membawa ini dalam diskusi kepada semua mitra kita. Dengan ini saya ingin berterima kasih Martina dari Jeff, saya ingin berterima kasih UNEP dan juga atas bantuan dan guidance-nya dan panduannya yang esensial, tidak hanya dalam program Urban Shift, tapi juga dalam sesi ini hari ini yang sudah membantu kita untuk bisa menarik perhatian Anda untuk melakukan urban planning yang lebih sustainable atau berkesinambungan, dan juga untuk tindakan iklim. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada semua panelis kita, dan juga panel 1, panel 2. Kembali ke Anda Martina, terima kasih banyak. Terima kasih Gino, terima kasih atas semua mitra kita dan para speaker kita atas kontribusinya yang kaya, dan juga kepada semua peserta yang sudah bergabung dengan kita dan tetap bersama kita, bahkan kami sudah overtime. Dan sesi tanya jawab tadi sudah luar biasa, meskipun kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan, bahwa mereka yang belum bisa direspon selama sesi ini, maka mereka bisa menuliskan setelah ini. Ini adalah awal dari proyek dan akan pada kesempatan lain untuk bisa terlibat di masa yang akan datang. Silakan menghubungi kami dan Anda bisa lihat di slide beberapa kesempatan untuk melakukannya melalui sosial media dan juga dalam website baru kita yang baru kita launching juga. Jadi ini adalah mengenai menciptakan pergerakan ini dan kita bisa sebagus kita bersama-sama. Jadi kita sangat senang sekali untuk berkolaborasi dan saya ingin berterima kasih kepada para tim atas kolaborasinya yang luar biasa yang sudah mengorganisir event ini bersama-sama. Jadi ini adalah penutupan resmi dari pertemuan ini. Terima kasih dan selamat malam. Thank you everyone.